Binatang batu itu baru menjadi kaisar bela diri di Gunung Meru. Namun, ia telah menyerap aura tanah nafas bumi di monumen Dewa Dunia. Awalnya, ia sudah memiliki garis darah raja dan terus berkembang. Sekarang, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning dan auranya mengancam. Semua prajurit di alun-alun terkejut. Sejak kapan binatang buas bersembunyi di langit? Mengapa mereka tidak menyadarinya? Ekspresi Wu Wei akhirnya berubah. Dilihat dari tekanannya, sepertinya ia belum mencapai puncak alam maharaja bela diri. Namun, monster mengerikan itu memiliki keunggulan fisik yang tak tertandingi. Masih belum diketahui apakah dia bisa mengalahkannya. Selain itu, ada kaisar bela diri bintang 9 yang setara dengannya. Seperti yang diharapkan, ketika aura menggerakkan dari binatang batu itu mengunci Wu Wei, Binji juga mulai bergerak. Panah bulu memancarkan cahaya keemasan yang kuat. Itu seperti bunga yang mekar dan perlahan tumbuh. Meski sangat lambat, tekanan yang dihasilkannya berada di atas tekanan monster batu itu. Mengaum! Binatang batu itu tiba-tiba meraung, dan tubuhnya perlahan menyusut. Otak dan anggota tubuhnya tersedot kembali ke dalam tubuhnya, berubah menjadi bola batu bundar. Seperti meteor, ia melesat melintasi langit dan jatuh seperti meteor. Udara di sekitarnya terus-menerus terbakar akibat dampaknya. Sungai api muncul di langit. Sekelompok bajingan. Wu Wei mengertakkan gigi dan meraung. Aura kedua ahli itu mengunci dirinya. Perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Energi di tubuhnya meledak, dan aktivitas ki kedua orang yang mengunci dirinya tiba-tiba meledak. Tongkat putih di tangannya terbuka segelnya dan berubah menjadi binatang buas. 5 jari di tangan kirinya menegang menjadi cakar, dan gas hijau tua muncul di telapak tangannya, membentuk bola energi. Binatang tarsal, cakar ilahi Nether. 2 kekuatan meledak pada saat bersamaan. Serangan terkuat Wu Wei dilepaskan. Meteorit dan anak panah itu menyerang pada saat bersamaan. Ledakan. Ketiga kekuatan itu meledak di langit di atas alun-alun, melepaskan cahaya yang bahkan lebih menyilaukan dari matahari. Sinar cahaya menyebar ke segala arah, sehingga hampir mustahil untuk dilihat. Di bawah ledakan, 3 berkas cahaya terbang ke 3 arah. Ukuran bola batu menjadi jauh lebih kecil. Jalan yang dilalui penuh kerikil. Namun, setelah puluhan meter ia meregangkan tubuhnya dan meraung. Kerikil di sepanjang jalan tertarik dan dengan cepat berkumpul ke arahnya. Sepotong demi sepotong ia menempel di tubuhnya dan perlahan menyatu dengannya. Sekali lagi kembali ke ukuran aslinya. Orang-orang di bawah semuanya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Bagaimana dia bisa melawan hal seperti itu? Itu hampir seperti tubuh abadi. Panah bulu Binjie kehilangan cahayanya dan tampak seperti sepotong besi biasa. Benda itu jatuh kembali ke tangannya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia memasukkannya kembali ke dalam cincinnya. Orang yang paling menderita adalah Wu Wei. Dia hanya bisa melihat darah berceceran di udara. Seluruh tubuhnya terlempar ratusan meter jauhnya. Yang dia lihat hanyalah titik hitam. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Binatang batu itu meraung dan menyerbu ke kejauhan. Dia tidak memiliki banyak kecerdasan dan hanya tahu cara mengikuti perintah. Selama lawannya belum mati, dia akan terus bertarung. Wu Wei melayang dengan tenang di udara. Seluruh tubuhnya sangat kesakitan hingga hampir mati rasa. Seolah-olah tubuhnya tidak mendengarkan perintahnya. Serangan kuat itu hampir menghancurkan seluruh meridian di tubuhnya. Pada saat ini, sangat sulit baginya untuk mengedarkan yuan-nya. Tapi dengan sangat cepat, tekanan yang melonjak dari monster batu itu hampir membuatnya putus asa. Sosok menakutkan itu semakin dekat. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk berteriak, "Tidak, tidak, saya adalah Kaisar Bela Diri Bintang 9. Kamu tidak bisa membunuhku." Binatang batu itu tidak mempedulikan hal ini. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia mengangkat tinjunya yang sebesar kaserol dan menghancurkannya. Tiba-tiba terjadi sedikit gejolak di udara.
Terdengar suara menegur, "Makhluk jahat, hentikan!" Sebuah kekuatan turun dari langit. Tinju binatang batu itu membeku di udara. Seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah dia tidak bisa bergerak. "Hah, Tuan Leng, selamatkan aku!" Wu Wei sangat gembira, seolah-olah dia telah melihat sedotan penyelamat. Dia buru-buru berteriak dan mengeluarkan aliran darah. Kelopak mata Li Yunqiao bergerak-gerak dan ekspresinya sedikit berubah. Ia berkata dengan nada serius, "Martial Saint." Kedua kata ini seperti kutukan, menyebabkan semua orang yang hadir menjadi pucat. Mereka semua sangat terkejut. 3 kelompok tentara. Bayaran besar sudah sepakat sejak lama. Untuk mencegah pertarungan meningkat hingga tidak bisa kembali lagi, 3 kelompok tentara bayaran besar tidak akan bertarung sampai mati. Tidak ada Martial Saint yang diizinkan menyerang di sebelah barat kota. Jika tidak, hal tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian dan 2 kelompok lainnya akan bergabung untuk membunuh mereka. Meskipun kelompok tentara bayaran pemula begitu arogan dan lalim hari ini, mereka hanya mengirimkan Kaisar Bela Diri Bintang 9 dan Binatang Iblis Kaisar Bela Diri. Martial Saints seperti bom nuklir, mereka adalah kartu truf terkuat grup mercenary. Namun mereka hanya digunakan sebagai pencegah dan tidak mempunyai kesempatan untuk menunjukkan diri. Ini karena jika seorang Martial Saint menyerang, kemungkinan besar hal itu akan memicu perang antara 3 kelompok tentara bayaran besar. Ketika itu terjadi, seluruh Soft Singing Forest akan berubah menjadi lautan api dan reruntuhan. Martial Saint yang bersembunyi di udara sepertinya tidak ingin mempermasalahkan hal ini. Fluktuasi muncul di sebelah Wu Wei. Tubuh Wu Wei berangsur-angsur menjadi silau oleh fluktuasi tersebut, seolah-olah dia akan menghilang dan dibawa pergi. "Haha, kalian sekelompok semut. Kalian ingin membunuhku. Di kehidupan kalian selanjutnya." Ekspresi Wu Wei berubah seram saat dia meraung. "Aku akan mengingat kalian semua. Saat kita bertemu lagi nanti, yang menantimu adalah kemurkaan seorang Martial Saint tertinggi." Sangat sombong. Tiba-tiba, suara sumbang datang dari udara dan mendengus dingin. "Karena kamu di sini, tetaplah di sini, di tempat suara itu berasal." Telapak tangan seputih batu giok tiba-tiba muncul dan gelombang energi menyebar ke arah Wu Wei, fluktuasi. Di sekitar Wu Wei, segera menghilang dan sosok yang akan menghilang muncul kembali. Ekspresinya berubah drastis menjadi sangat pucat. Lambat laun, pemilik telapak tangan muncul dari udara. Itu adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah ungu tua, sabuk berwarna putih bulan, dengan pola berputar-putar di pinggangnya berkibar tertiup angin. Ada senyum tipis di wajahnya saat dia menatap ruang di atas Wu Wei. "Karena kamu sudah bergerak, kenapa kamu masih bersembunyi?" Mata pria paruh baya itu mengandung senyuman, seolah dia telah menemukan sesuatu yang sangat menarik. Ekspresi keheranan muncul di mata Bin Jie saat dia berseru, "Kapten Mu Wu, Mu Wu." Hati semua orang bergetar ketika mereka menoleh untuk melihat pria paruh baya itu, kapten peleton ketiga dari grup tentara. Bayaran pemula dikabarkan adalah murid dari sebuah organisasi yang kuat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia diburu oleh sektenya dan melarikan diri ke hutan bernyanyi lembut, di mana dia ditundukkan oleh Kaisar Muda Haolian. Ketika pertama kali tiba, dia sudah menjadi Kaisar Bela Diri Bintang 8. Siapa sangka dia benar-benar berhasil menembus Martial Honor. Selain itu, Mu Wu adalah kapten yang sangat low profile di antara 8 tim grup mercenary pemula. Sangat sedikit orang yang berkesempatan melihat wajahnya. Selain itu, ia jarang mencampuri urusan tim dan menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi dalam pengasingan. Aturan bertahun-tahun telah dilanggar. Apakah Soft Singing Forest benar-benar akan memasuki keadaan kacau? Hati semua orang bergetar hebat saat mereka menatap langit dengan cemas. Di seluruh alam semesta, hanya akulah satu-satunya. Di bawah Martial Honor, di dalam domain, bahkan jika mereka adalah Kaisar Bela Diri, bahkan tidak perlu menyebutkan sampah di bawah Kaisar Bela Diri. Mereka seperti semut yang menunggu untuk disembelih. Di bawah tatapan Mu Wu, desahan akhirnya terdengar dari luar angkasa. Seorang pria dengan rambut panjang berwarna merah tua muncul dari ombak yang seperti riak. Dia mengangkat pandangannya dan menatap Mu Wu sambil berkata,
Aku di sini hanya untuk membawa Wu Wei pergi. Apakah begitu? Mu Wu tidak menyembunyikan ejekan di matanya saat dia berkata, aku di sini hanya untuk membuat Wu Wei tetap tinggal. Wajah Wu Wei menjadi pucat pasi. Dia tahu bahwa dia sedang dalam masalah besar. Dia adalah Kaisar Bela Diri Bintang 9 dan dia telah mencapai Provinsi Bahuang berkali-kali. Kemungkinan besar dia akan menjadi Martial Honor dalam beberapa tahun. Jika tidak, kelompok tentara bayaran tidak akan mengirimkan Martial Honor untuk membawanya pergi. Keberadaan Martial Saint merupakan dorongan besar bagi kekuatan kelompok tentara bayaran manapun, bahkan bisa menjadi faktor penentu. Karena itu, Mu Wu tidak membiarkannya pergi. Pria dengan rambut panjang berwarna merah tua mengerutkan kening dan berkata, Mu Wu, apakah kamu benar-benar ingin memulai perang tentara bayaran? Mu Wu tertawa mengejek dan berkata, perang tentara bayaran, siapa yang melanggar perjanjian antara ketiga kelompok tentara bayaran? Jika Anda ingin memulai perang, maka mari kita mulai perang. Beberapa kata terakhirnya dipenuhi dengan ki murni. Udara di sekitarnya meledak. Sejumlah besar energi melesat ke langit. Rasanya seperti dewa turun ke dunia. Seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Dia bisa mengendalikan hidup dan mati. Wu Wei merasa darahnya membeku. Dia panik dan berkata, Tuan Leng, Anda harus menyelamatkan saya. Pria dengan rambut panjang merah tua itu menatapnya dan menatap Mu Wu dengan serius. Dia tidak takut dengan pertarungannya. Dia takut dengan konsekuensinya. Leng Xiao, kamu menjadi Martial Honor 10 tahun sebelum aku. Anda masih seorang Kaisar Bela Diri Bintang 1. Hari ini, aku akan menjadi Kaisar Bela Diri Bintang 2. Sedikit kegilaan melintas di mata Mu Wu. Matanya dipenuhi kegembiraan yang disebabkan oleh semangat juangnya yang mengerikan. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, selama aku mengalahkanmu, aku yakin bahwa aku akan mampu menerobos ke alam bintang 2. Leng Xiao mengutuk dalam hatinya. Orang gila itu ingin bertarung agar dia bisa menjadi Kaisar Bela Diri Bintang 2. Apakah dia tidak peduli dengan konsekuensinya? Kelompok tentara bayaran pemula adalah sekelompok orang gila. Mu Wu, kamu mungkin gila, tapi aku tidak gila. Leng Xiao mengerang dingin dan berkata, maaf, aku tidak akan menemanimu. Dia melambaikan tangannya, dan Wu Wei yang berada di sampingnya bersinar dan akan menghilang ke dalam kehampaan bersamanya. Bagaimana Mu Wu bisa melepaskannya begitu saja? Dia tertawa dan maju selangkah. Getaran besar datang dari langit. Rasanya seperti langit runtuh dan bumi retak. Ruang di sekitar Leng Xiao tiba-tiba membeku dan menjadi lengket seperti lem. Ekspresinya berubah dan dia berteriak dengan marah. Mu Wu, jangan mengira aku takut padamu. Apakah kamu benar-benar ingin mati hari ini? Mu Wu tertawa dan berkata, saya mohon. Ekspresi Leng Xiao berubah beberapa kali. Akhirnya, dia menatap Wu Wei dan menghela nafas panjang. Wajah Wu Wei menjadi pucat dan tidak berdarah. Dia bisa melihat keputusan Leng Xiao dari ekspresinya. Dia meratap dengan marah. Tuan Leng, Anda harus membawa saya pergi. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.